Saat ini kita kedatangan dua anak muda yang sering dikira bersaudara. Nah, kita sambut dua. Nah, kan kata pepatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Pelajar NU Batang-Batang. Bersama saya Rofiatus Salifia Maulida. Nah, saat ini saya bersama dua anak muda yang sering dikira bersaudara. Kita sambut dua. Hai. Nah, seperti pepatah yang sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Bolehlah kalian memperkenalkan diri kalian masing-masing. Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Badi, biasa dipanggil Ubed. Dan ini adik-adikan saya. Nama saya Muhammad Ubaidillah, biasa dipanggil Ubay. Nah, gimana nih kabarnya rekan Ubed sama rekan Ubay? Alhamdulillah baik. Wah, kompak ya. Nah, saat ini kesibukannya apa aja sih selain gabung di IPNU? Untuk saya sendiri, kalau kesibukan sih nggak terlalu sibuk ya sebagai siswa. So sibuk. Ya, sibuk mungkin. Ya biasalah, sekolah tiap hari. Ya, kemudian kalau ada acara IPNU ya saya ikut. Ya, Nah, kalau rekan Ubay kesibukannya apa sih? Kesibukan saya selain di IPNU, saya berada di pesantren, ya mengaji lah kalau ada di pesantren, dan juga mempersiapkan diri untuk ujian akhir sekolah. Dan untuk teman-teman minta doanya, semoga ujian akhir sekolah ini berjalan dengan lancar. amin. Terus apa aja sih yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi ujian madrasah ini? Untuk persiapan ya seperti halnya siswa lain, ya belajar, dan di samping itu juga berdoa, dan tak lupa minta doa kepada kedua orang tua supaya diberi kelancaran untuk menghadapi ujian akhir sekolah. Terus kalau rekan Ubay sendiri, selain aktif di organisasi IPNU, di luar sana aktif di organisasi apa aja sih? Untuk saya sendiri sih, tahun lalu saya sempat menjadi wakil ketua OSIS di MA Miftahul Ulum, dan tahun ini saya mencalonkan diri menjadi ketua OSIS di MA Miftahul Ulum, tapi sayangnya belum terpilih. Nggak apa-apa. Selain itu mungkin ada. Selain itu mungkin ya di DKAC lah, di DKAC CPP KPP Kecamatan Batang-Batang. Aktif sekali ya. Terus gimana sih? Ini langsung ke kalian berdua ya. Gimana perasaan kalian ketika ada orang baru yang salah memanggil nama kalian? Misalnya ketukar, ada yang manggil rekan Ubed ini rekan Ubay gitu. Paham. Ya, terus gimana perasaan kalian? Pas awal-awal itu cukup kaget karena kita ini bukan saudara, bukan apa, wajah kami juga tidak mirip. Kenapa teman-teman itu bisa salah manggil gitu? Lalu menurut pendapat rekan Ubay gimana? Menurut pendapat saya juga sama seperti halnya Ubed. Saya juga kaget pada awalnya, dan lama-lama saya juga terbiasa, dan saya bertanya kepada orang itu kenapa saya bisa dipanggil Ubed dan kenapa rekan Ubed ini bisa dipanggil Ubay. Dan terkadang kita juga sedikit iseng lah sama teman-teman itu. Terkadang kalau teman-teman itu manggil saya Ubay, saya mengakui sebagai Ubay, dan dia juga mengaku sebagai Ubed, agar teman-teman itu semua pada bingung lah semua. Terus gini, kalian itu beda usia berapa tahun sih? Untuk usia kita beda 1 tahun. Saya kelahiran 2005. Dan saya kelahiran 2006. Terus gini, kalian itu awal kenal IPNU itu kapan? Terus kenapa tertarik gabung di IPNU? Kalau saya sendiri sih, awal kenal IPNU itu dari salah satu teman saya yang saya anggap itu sebagai kakak lah. Namanya Rekan Aliansyah, yang juga menjabat sebagai
sekretaris DPAC Ibnu Batang-Batang. Awalnya itu saya kan berteman dengan dia sejak lama. Kemudian dia itu bergabung DPAC Ibnu Kecamatan Batang-Batang. Saya terus melihat kegiatannya kok sedikit menarik gitu. Kemudian saya juga tertarik ingin mencoba. Saya masuk di PK Ibnu Miftahul Ulum. Dan lama-lama saya menjadi cinta dan lama-lama saya menjadi cinta kepada Ibnu sendiri. Kalau rekan Ubay sendiri gimana? Untuk saya awalnya sih sering diajak oleh mbak saya, Rekanita Lia Romatila, dan sekarang dia menjabat sebagai Ketua PAC IPPNU Batang-Batang. Dan saat itu pada awalnya saya masuk di organisasi IPNO, itu saya di PK Miftahul Ulum dan bersama rekan Ubed yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua IPNO. Kenapa sih kalian itu masih tetap semangat mengabdi di NU melalui IPNU ini? Ya, kalau di IPNU itu selain mengabdi di NU, kita itu bisa mendapatkan hal-hal yang lain. Contohnya seperti teman baru, pengalaman baru yang tidak bisa kami dapatkan sebelumnya. Kalau rekan Ubay sendiri gimana? Untuk saya sih banyak pengalaman baru yang tidak bisa saya dapatkan di sekolah dan juga di pesantren, dan banyak teman baru yang gak ada di sekolah juga di pesantren, bisa berkontribusi untuk masyarakat. Salah satunya saya juga mengikuti organisasi di KAC seperti ngepam, juga bersih-bersih itu. Kan tadi rekan Ubay ini mondok ya? Iya. Terus gimana sih caranya? Kok bisa aktif di IPNU? Alhamdulillah saya aktif di IPNU dan mengikuti kegiatan-kegiatan IPNU karena kebetulan pengasuh pondok pesantren saya itu juga pengurus di MWC NU Batang-Batang. Dan saya juga bisa lebih mudah untuk minta izin ke beliau. Terus untuk rekan Ubed, kan biasanya kalau ada acara itu lumayan sibuk. Apakah pernah ditegur sama orang tuanya gitu? Kalau masalah ditegur sih, kalau pas awal-awal baru ikut di IPNU ini pernah dimarahi karena waktu itu saya menyiapkan acara di PAC. Saya dimintai tolong oleh rekan Nelensha untuk bantu-bantu. Itu kalau tidak salah saya pulang hampir maghrib dari pagi dan itu dimarahi. Tetapi setelah saya berdiskusi dengan orang tua, saya jelaskan kalau yang saya lakukan itu benar. Akhirnya mereka mengizinkan dan sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah ditegur lagi. Baik, terima kasih kepada rekan Ubed dan juga rekan Ubay ya sudah menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang bersama saya. Sampai di sini dulu bincang-bincang kali ini. Selamat belajar, berjuang, dan bertakwa. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.